Sudah tampil sudah? Sudah. Ya, sudah, Bang. Baik, baik. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Untuk selanjutnya Bapak pengen mengecek kerapihan baju kalian. Silahkan semuanya berdiri anak-anak. Oke, semuanya bajunya sudah rapi ya. Kemudian kuku kalian coba. Ini biasanya ada yang kukunya panjang. Coba diulurkan tangannya. Bu Umi silahkan Bu Umi. Oke, semuanya kukunya pendek ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Cukup kita membaca doa, yaitu dengan membuka dengan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca Bismillah, pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar dan tentunya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, hari ini hadir semua anak-anak. Ada yang masih di luar? Hadir, Pak. Hadir semua. Oke. Alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Baik, Bapak akan mengetes apakah kalian masih ingat atau masih paham dengan materi terkait yaitu tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Bapak akan memberikan satu pertanyaan saja cukup ya. Oke, silahkan yang bisa menjawab silakan acungkan tangan. Baik, terdiri dari berapa lapis kain kafan yang digunakan untuk jenazah laki-laki dan berapa lapis kain kafan yang digunakan untuk jenazah perempuan? Monggo yang bisa jawab siapa? Ya Pak Guru. Oke, Dek Arha, silahkan. Untuk jenazah laki-laki terdiri dari 3 kain lapis. Kalau untuk jenazah perempuan 5 kain lapis Pak Guru. Oke, bagus sekali, betul sekali. Jadi kalau untuk jenazah laki-laki terdiri dari 3 lapis kain kafan, adapun jenazah perempuan terdiri dari 5 lapis kain kafan, termasuk di dalamnya baju kurung dan kerudung. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran, mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jum'ah ayat 8. Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian di mana kamu selalu lari darinya pasti akan menemui kamu atau menyebut kamu. Anak-anak, kematian kadang tidak mengenal waktu, kematian pun tidak mengenal tempat, dan kematian bahkan tidak mengenal batas usia. Kita kemarin mendapat berita tentang terjadinya gempa di Cianjur. Masya Allah, itu ada yang meninggal korban update terakhir sampai 321 anak-anak. Nah, korban-korban tersebut itu tidak memprediksi sebelumnya bahwa kematian akan mengintai mereka. Ada yang masih balita, ada yang masih bayi, bahkan ada yang masih dalam kandungan perut ibunya, ikut meninggal dunia. Itulah kematian. Ketika kematian datang tidak bisa dihindari. Maka Imam Ghazali pernah berkata, kematian itu pasti akan datang kepada kamu. Di dunia ini tidak ada yang pasti anak-anak, kecuali kematian. Maka dari itu, mari kita
senantiasa berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, sehingga pahalanya bisa menjadi bekal yang akan kita bawa ke dalam kehidupan setelah kematian. Rasulullah bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah siapa? Orang yang senantiasa bisa mengingat mati, sehingga bisa mengumpulkan bekal untuk kematian. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar submateri yang kedua dari pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, yaitu submateri yang kedua adalah menyolatkan jenazah atau tata cara menyolati jenazah dan menguburkan jenazah. Baik anak-anak, adapun kompetensi dasar pada materi ini kita akan membaca bersama-sama pada aspek kognitif anak-anak atau pengetahuan 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Indikatornya adalah menunjukkan dalil tentang menyolatkan jenazah. Jadi nanti kalian ketika diskusi itu harus paham, tahu dalil tentang menyolatkan jenazah. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang menguburkan jenazah. Kalian pun nanti harus tahu dalil tentang menguburkan jenazah. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah. Yang keempat, menganalisis ketentuan dan tata cara menguburkan jenazah. Yang kelima, menganalisis hikmah pelaksanaan pengurusan jenazah. Adapun dari aspek keterampilan anak-anak, yaitu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Indikatornya adalah menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah, kemudian menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara menguburkan jenazah, kemudian mempraktekkan. Nanti kalian harus praktek ya anak-anak, ketika sudah pengetahuannya sudah dapat pengetahuannya, nanti tinggal prakteknya. Tata cara menyolatkan jenazah, kemudian mempraktekkan tata cara menguburkan jenazah. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran, masuk ke inti. Baik anak-anak, untuk kegiatan inti ini, Bapak nanti akan share link ya ke grup WhatsApp kelas kita. Nanti kalian buka lembar kerja ya. Nanti di sana ada link, kalian buka, ada video pembelajaran. Pertama tentang tata cara menyolatkan jenazah, yang kedua tentang tata cara menguburkan jenazah. Namun sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama yaitu Wasis Aman, kemudian Anggun Lukmana, Abdullah Rifai, Umi Masito, Fitri Handayani. Kelompok yang kedua yaitu Aziz Ardani, Wahidin, Farhaningrum, Solahul Mujahidin. Baik anak-anak, sekarang sesi diskusi, Bapak kasih 10 menit. Silakan untuk mendiskusikan atau menganalisis tentang tata cara menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Silakan didiskusikan. Ya anak-anak, sesi diskusi sudah habis ya. Sudah habis, sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Di mana presentasi ini nanti untuk poin pertama tentang tata cara menyolatkan jenazah dipresentasikan oleh kelompok 1. Kemudian poin kedua, tata cara menguburkan jenazah dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan dari perwakilan kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Oke, dia Anggun Lukmana, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang
menyolatkan jenazah. Bagus. Yang poin silakan. pertama tentang menyolatkan jenazah yaitu tentang dalil. Dalil di sini kami ambil dari hadis riwayat Bukhari nomor 1334 dan Muslim nomor 952 yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati Ashama an-Najasi, beliau bertakbir 4 kali. Terus yang kedua, syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah yang pertama seperti pada sholat wajib, yaitu menutup aurat, suci badan, tempat, dan pakaian dari najis, suci dari hadas besar dan kecil, serta menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah telah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, meletakkan jenazah di sebelah kiblat yang mensolatkan. Selanjutnya rukun sholat jenazah. Yang pertama niat, berdiri selama sholat. Terus yang ketiga takbir sebanyak 4 kali. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima membaca salawat atas Nabi. Yang keenam membaca doa bagi mayit pada takbir ketiga. Yang ketujuh membaca doa bagi mayit pada takbir keempat. Dan yang terakhir salam. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih Pak. Masya Allah, bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk De Anggun Lukmana. Oke, terima kasih De Anggun. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 2 yang mewakili presentasi, silakan. Saya Pak Guru. Oke. De Abdullah Rifai, silakan De. Ya, terima kasih Pak Guru waktunya. Adapun kelompok 2 akan menjabarkan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang menguburkan jenazah, yaitu tentang dalilnya itu dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi idza wada'tum mautakum fi kuburihim faqulu bismillahi wa ala millati rasulillah. Oke, bagus. Yang kedua, ketika kita menguburkan, kita mula-mula dibuatkan liang lahat, kira-kira tidak bisa dibongkar oleh binatang buas atau dapat menimbulkan bau busuk. Yang ketiga, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Saat meletakkan jenazah tersebut, kita disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian tali-tali kafan dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempatkan pada tanah. Bagus. Setelah itu ditutup dengan bambu atau papan atau kayu, di atasnya ditumbuh dengan tanah. Betul sekali. Setelah itu terakhir mendoakan dan memohonkan ampun kepada jenazah. Rasulullah SAW bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Muttafaqun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili kelompok saya, kelompok 2. Atas waktunya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Presentasi yang sangat bagus dari kedua kelompok. Baik anak-anak, sekarang kita sesi tanya jawab. Ada yang bertanya, silakan yang bisa menjawab ya. Barangkali ada yang belum paham, silakan. Ya, saya Pak Guru. Saya mau silakan. Silakan. Begini Pak, setahu saya yang namanya sholat itu kan ada rukuknya. Tapi kenapa kalau dalam sholat jenazah itu nggak pakai ruku? Itu bagaimana? Betul sekali. Di antara kalian ada yang mau menjawab, menanggapi, silakan. Saya Pak Guru. Oke, De Farha, silakan. Kenapa dalam sholat sholat jenazah itu tidak ada ruku? Karena sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Najasi. Oke.
Jadi jawabannya tadi Deparha sangat tepat sekali. Jadi ketika kita beribadah tentunya harus mengacu kepada apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda yang bunyinya anna Rasulullah SAW shalla ala ashamatin najasyi fakabbaru alaihi arba'an. Jadi Rasulullah pernah menyolatkan terhadap jenazah Najasyi. Fakabbaru alaihi arba'an. Dalam sholat tersebut cuma ada 4 takbir. Jadi tidak ada rukunya. Atas dasar ini maka kita sekarang menyolatkan jenazah itu tidak ada rukunya. Kira-kira bisa dipahami David Fitri? Oh, bisa Pak. Sudah. Ada yang lagi tanya? Apa sudah paham semua? Paham, Pak. Oke. Baik, kalau begitu untuk lebih memperdalam pemahaman kita, Bapak akan menyimpulkan ya. Menyimpulkan secara singkat saja. Poin pertama tentang tata cara menyolatkan jenazah. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum menyolatkan jenazah. Yang pertama, jenazah yang sudah siap disolati, yang sudah harus disolati itu sudah bersih dari kotoran, dari najis, kemudian sudah dimandikan dan diwudukan. Kemudian yang kedua, jenazah itu diletakkan di sebelah kiblat, jadi di depan imam dan makmum yang akan menyolatinya. Kemudian seterusnya bahwa rukun daripada sholat jenazah itu pertama adalah niat. Anak-anak, rukun itu penting. Jadi rukun itu ibarat kerangka, ibarat tiang. Jangan sampai salah satunya tidak dilaksanakan. Pertama itu niat. Niat sholat jenazah. Nah, niat ini salah satu rukun. Baik, anak-anak, kira-kira ada yang bisa enggak niat sholat jenazah untuk laki-laki? Dek Wahidin, kira-kira bisa niatnya Dek Wahidin? Bisa, Bapak. Oke, coba Dek Wahidin, niat untuk sholat jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti faradol arba'at takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan itu sama ya. Usolli ala hadhil mayyitati fardol kifayati arba'at takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau kita menjadi makmum. Adapun kalau kita menjadi imam, berarti ada yang dirubah enggak? Ada. Apanya yang dirubah? Lafaz makmuman menjadi imaman. Imaman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun selanjutnya dalam melaksanakan sholat jenazah, berdiri selama sholat, tidak ada ruku. Ya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Pada takbir pertama, itu setelah takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Yang kedua, setelah takbir kedua kita membaca sholawat. Setelah takbir ketiga kita membaca doa untuk si mayit. Ada yang paham nggak? Ada yang hafal doanya adik-adik? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Itu kalau untuk mayat laki-laki. Kalau mayat perempuan tinggal domirnya itu diganti. Domir itu artinya kata ganti hu-nya menjadi berarti Allahumma gfirlaha warhamha wa'fu. Nah, setelah takbir keempat itu doa untuk si mayit lagi, Allahumma la tahrimna ajrohu kalau laki-laki, kalau perempuan ajroha, wala tabtinna ba'dahu perempuan ba'daha, waghfir lana walahu walaha. Setelah itu salam. Baik anak-anak, poin yang kedua menguburkan jenazah.
ada hal-hal yang penting sekali sebelum kita menguburkan jenazah. Yang pertama tentunya liang lahat itu harus dalam. Jangan sampai ketika dikubur bisa dijangkau oleh binatang buas atau baunya sampai keluar tercium oleh masyarakat sekitar. Jadi harus dalam. Kemudian yang kedua anak-anak, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat. Mungkin anak-anak sudah pernah menyaksikan penguburan jenazah ya, itu seperti itu. Kemudian orang yang di dalam itu membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan menyebut nama asma Allah dan atas agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu anak-anak tali yang mengikat tubuh si jenazah itu dilepas, terutama muka ya dilepas. Kemudian menghadap kiblat. Pipinya itu untuk si mayit menghadap kiblat, miring ke kanan, ditempelkan ke tanah. Kemudian kakinya juga, ujung kaki ditempelkan ke tanah. Setelah itu ditutup dengan bambu, papan kayu, di atasnya ditimbun dengan tanah sampai rata. Bahkan dibikin gundukan, supaya tadi tidak terjangkau oleh binatang buas. Kemudian setelah itu anak-anak, sebelum kita pulang meninggalkan si mayit, kita mendoakan dan memohonkan ampun kepada jenazah. Karena apa? Rasulullah SAW itu bersabda, "Istaghfiru li akhikum was'alulahu tatsbit fa innahul an yus'al." Artinya mohonkanlah ampun untuk saudaramu dan mintakanlah keteguhan iman baginya. Karena ia sekarang sedang diperiksa. Masya Allah anak-anak, ketika orang dikuburkan itu kita nanti ketika meninggalkan si mayit, malaikat penjaga kubur itu siapa? Malaikat penjaga kubur anak-anak? Malaikat siapa? Penjaga kubur? Mungkar nakir Pak Guru. Mungkar nakir itu akan menguji, menanya si mayit. Maka kata Rasulullah, kita mendoakan at-tatsbit. At-tatsbit itu ketetapan iman. Karena nanti akan ditanya di situ. Kira-kira bisa dipahami anak-anak pembelajaran hari ini? Bisa, bisa. Ada yang belum paham? Barangkali ada pertanyaan, apa sudah cukup? Alhamdulillah. Oke. Paham, Pak Guru. Kalau begitu, anak-anak sebelum Bapak tutup pembelajaran, Bapak akan memberikan tugas. Tugas yang pertama yaitu untuk kelompok 1, poin pertama tadi, bikin atau buatlah video praktek tata cara menyolatkan jenazah. Kemudian kelompok kedua membuat video praktek tata cara menguburkan jenazah. Anak-anak kalau tugasnya sudah selesai, silakan nanti diupload di Google Classroom ya. Nanti akan Bapak cek di situ. Baik anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar submateri yang ketiga, yaitu tentang apa yang ketiga anak-anak? Takziah dan ziarah kubur. Insya Allah nanti pertemuannya akan datang. Baik anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu tersebut bermanfaat khususnya bagi kita dan kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Terutama ketika ada tetangga, saudara, teman yang meninggal dunia, kita bisa ikut terjun dalam pengurusan jenazah. Kan sudah punya ilmunya, betul anak-anak? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran setiap hari. Dan Bapak pesan, terus semangat belajar. Karena ilmunya itu, ilmu tersebut nanti akan kembali kepada diri kalian dan juga kepada orang tua kalian, sehingga kamu jadi anak yang dibanggakan. Amin Allahumma amin. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.